Betul. Jangan kita seakan-akan kita lihat bagus-bagus, sehat-sehat gitu. Nggak taunya sebenarnya banyak masalah di sini. Betul. Ya. Kalau saya sendiri secara pribadi maupun secara institusional, lembaga BNN melihat Kolaka ini perlu perhatian khusus. Yeah. Came in 17. Damn. Halo, Om Jack. Di video kali ini bersama dengan Bapak Kepala BNN Kolaka. Halo, Bapak. Gimana kabar? Baik, Om Jack. Ya, saya baru pertama kali ketemu Om Jack, tapi saya lihat Kampung Anggrek Production ini melejit juga nih. Siap. Saya harapkan makin membahana ya, harapannya begitu. Siap. Iya. Pak, banyak yang mau kenal kayaknya dengan Bapak ini. Makanya mungkin bisa lah bercerita histori pendidikan, pekerjaan sampai kok bisa nyasar di Kolaka. Wah, ini kalau bicara pengalaman pendidikan kayaknya agak rumit juga ya saya menceritakan ya. Iya. Ya, karena sekalian motivasi juga buat Ya, yang lain. betul, Pak. Begini. Saya ada jeda saat lulus SMA sampai dengan kuliah. Itu ada jeda di mana teman-teman saya sedang mengecap pendidikan kuliah. Di situ saya belum bisa. Karena sebuah situasi ekonomi keluarga ya. Sehingga 4 tahun untuk kuliah seharusnya saya gunakan untuk mencari nafkah. Siap. Ya, apa saja saya lakukan pada saat itu. Jadi teman saya lulus S1, lah saya baru masuk ke dunia perkuliahan. Betul. Jadi kalau saya 98 itu lulus SMA, harusnya melanjut ke S1. Iya. Tapi karena situasi kehidupan ekonomi pada saat itu tidak memungkinkan, ya, akhirnya saya harus ya mengambil alternatif inisiatif untuk membantu orang tua pada saat itu ya. Iya. Nah, jadi 98 berarti 2002 ya. Iya. Nah, 2002 itu saya baru masuk kuliah. Ya teman-teman saya lulus, saya baru masuk. Nah, jadi sebenarnya gini Om Jack, saya dulu nggak pernah berpikir juga bisa mengecap pendidikan tinggi gitu ya. Iya. Walaupun mungkin kata teman-teman sih ya, waktu SMA termasuk orang yang akademisinya bagus ya, termasuk diperhitungkan untuk juara kelas ya pada saat itu. Cuman memang pada saat itu harapan saya kandas ketika orang tua saya bilang, wah saya belum bisa menyekolahkan kamu melanjutkan kuliah gitu ya. Sehingga saya harus urungkan dulu pada saat itu. Tapi yang namanya jalan hidup seseorang itu Tuhan yang lebih tahu ya. Tuhan yang lebih tahu. Nah sehingga saya tempuh S1 pada saat itu. Iya. Dan sambil bekerja ya di perbankan, tepatnya perbankan. Nah lulus dari S1 saya sempat pindah beberapa kali sebelum ke BNN. Perbankan terus ke BNN. Nah di BNN baru saya lanjutkan S2. Oh, di BNN baru S2. Tapi pada saat itu BNN di kabupaten mana, Pak? Di pusat. Di pusat. Pusat. Nah, saya belum pernah kemana-mana. Saya Iya. dari pusat langsung ke Kolaka. Jadi pengalaman pertama dan menurut saya banyak yang harus kita ceritakan di Kolaka ini. Betul. Saya mungkin baru memasuki 8 bulan di sini ya. Iya. Jadi mungkin karena memang senang sekolah atau ada perasaan saya pengen mengecap gitu ya pendidikan lebih tinggi lagi. S2 saya 2 kali saya sabet di situ. Jadi pertama di Universitas Borobudur. Ya kan MSI gitu. Ya, MM dan MSI. Jadi yang MSI-nya memang saya beasiswa dari BNN. Oh, beasiswa. Nah, jadi ilmu khusus kejahatan narkotika. Oh. Jadi kejahatan narkotika di situ hanya ada di Universitas Indonesia. Di situ belajar bagaimana terminologi kejahatan, Betul. bagaimana kriminologi, bagaimana sosiologi kejahatan narkotika, transnational organized crime sampai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap sampai dengan yang aspek-aspek yang sampai detailnya itu kita pelajari. Nah, itu S2. Nah, sekarang saat ini saya sedang ambil S3 di Universitas Negeri juga ya. Universitas Pajajaran di Bandung. Nah, mudah-mudahan
cepat kelar. Saya harapkan sih di Kolaka ini saya dapatkan gitu ya. Walaupun saya masih jarak jauh karena pandemi COVID, ya kita masih pakai online. Iya. Mudah-mudahan sih bisa saya tempuh ya, nggak lama lagi lah bisa doktor. Ya, itulah artinya motivasi juga buat Siap. yang lain, artinya jangan putus asa. Memang sempat saya putus asa pada saat itu. Kayaknya nggak mungkin gitu ya saya lanjutkan kuliah, tapi ya nggak ada yang mustahil lah buat Nggak ada yang mustahil, Pak. ya, Betul. itu sih Betul. buat teman-teman yang lain ya tetap berjuang, itu semangat Betul. itu. Siap. Wih, Iya. luar biasa, Pak. Nah, kembali kita bicara tentang BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya. Nah, begitu nyampe di Kolaka, sudah Bapak tadi bilang sekitar 8 bulanan lah Ya. menduduki jabatan tertinggi di Badan Narkotika Nasional untuk wilayah Kolaka ini, Pak. Bagaimana melihat kondisi Kolaka tentang penyalahgunaan narkotika? Iya, ini kita harus bicara jujur ya. Iya, betul. Saya tidak mau seakan-akan ingin menyembunyikan sesuatu. Ya, kalau ini penyakit ya harus kita kasih Betul. tahu ke dokternya supaya Betul, disembuhkan. Betul. Jangan kita seakan-akan kita lihat bagus-bagus, sehat-sehat gitu. Nggak tahu ya sebenarnya banyak masalah di sini. Betul. Ya. Kalau saya sendiri secara pribadi maupun secara institusional, lembaga BNN melihat Kolaka ini perlu perhatian khusus. Kolaka perlu perhatian, Pak. Perlu perhatian khusus ya. Sebuah kabupaten yang mungkin ya orang Jakarta tidak begitu kenal dengan Kolaka. Betul. Ya, bahkan teman-teman saya se-Indonesia kalau ditanya, Pak sekarang kepala BNN di Kolaka ya? Iya. Kolaka itu di mana? Iya. Gitu, Pak ya. Tetapi ternyata Kolaka itu punya penyalahgunaan dan peredaran gelap yang begitu dahsyat di gitu. daerah Sulawesi Tenggara. Oh. Iya. Contoh saja misalnya. Siap. Pada tanggal sekitar sebulan yang lalu ya, itu BNN RI, gitu ya, berhasil mencegah 7 karung. 7 karung? Iya, kurang lebih 89 kilo di Labuan Bajoe, dari Bone ke Bajoe. Ya, kemungkinan 2 nih, mau singgah di Kolaka, ya, baru nanti setelah itu ke Kendari atau yang lain-lain. Artinya arahnya udah terbaca di peta seperti itu ya. Nah, belum lagi bicara tentang penyalahgunaannya di sini. Iya. Ya, di sini marak sekali. Contoh saja, sampai dengan periode akhir Mei kemarin, Siap. ya, dari 30 target penyalahguna yang kita rehabilitasi, itu sudah 35, target setahun 30, tapi sudah over 35. Dan itu berhasil kita dapatkan dari 2 aspek, yaitu compulsory dan voluntary. Jadi gini, orang penyalahguna yang mendapatkan rehabilitasi bisa karena sukarela atau terpaksa. Ya, sukarela itu yaitu disebut dengan voluntary, datang atas kesadaran sendiri. Ya, kalau compulsory adalah yang karena operasi, razia, ya, atau terkait dengan kasus hukum. Betul. Nah, itu kurang lebih 30. Berarti lebih besar yang compulsory-nya. Artinya karena kita tindak di lapangan, dia kita asesmen ternyata ya bukan pengedar tetapi murni penyalahguna. Ya kita kasih kesempatan dia untuk direhabilitasi. Artinya sangat marak. Saya contoh saja, misalnya beberapa saat yang lalu kami lakukan sampling di 25 alat tes urin. Iya. Dari 25, 8 positif. Dari 25 8 yang positif. 8 positif. Nah, bagaimana kalau saya didukung 2000 alat, 3000 alat? Iya kan begitu ya. Nah, ini artinya memang sudah sangat mengkhawatirkan Kolaka. Ya, tinggal kita bagaimana seluruh lapisan masyarakat, termasuk instansi pemerintah dan swasta, sama-sama bergandengan tangan. Wah, kalau cuma BNN sendiri nggak akan mungkin. Ya. Nah, kalau selain BNN sendiri sih Pak, yang paling kena tuh untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini sendiri di setiap kabupaten itu siapa saja? Maksudnya? Otomatis kan BNN ya. Nah. Mungkin kepolisian juga Pak ya? Iya. Berperan penting di situ. Wah iya, kan awalnya kan semuanya itu kan dari kepolisian Pak. Iya betul. Iya. Kenapa ada masalah narkoba BNN, Iya. masalah terorisme ada BNPT, Betul, masalah betul. korupsi ada KPK. Berarti domainnya di dalam rehabilitasi saja Pak ya? Oh bukan. Bukan. Justru kalau dibilang one stop service, how to prevent and protect our Siap. citizen, ya ini di BNN semuanya. Oh. Jadi begini,
BNN bukan hanya bicara tentang rehabilitasi. Jadi ada dua sisi aspek yang harus kita tangani di BNN. Siap. Pertama itu adalah upaya pencegahan Upaya pencegahan. dan kedua upaya pemberantasan. Upaya pencegahan dan upaya pemberantasan. Ya, jadi apa yang dicegah dan apa yang diberantas adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ya. Nah, upaya pencegahan sendiri dibagi lagi ada sub-subnya. Pertama, lakukan sosialisasi secara masif, ya, tatap muka melalui KIE, ya, melalui media sosial, melalui media elektronik dan non elektronik. Pokoknya sosialisasi di mana-mana kita sampaikan, gaungkan bahaya narkoba, ya, bahwa tidak ada efek baiknya dari penyalahgunaan narkoba. Nah, Betul. itu pertama. Yang kedua, lakukanlah deteksi dini. Dimanapun masyarakat pasti akan enggan kalau bilang dirinya adalah penyalahguna. Betul. Akan takut gitu. Karena kenapa? Karena pemahaman masyarakat. Kalau saya datang lapor nanti ditangkap, padahal tidak. Iya. Padahal tidak. Nanti saya akan jelaskan itu. Iya itu Pak. Itu. Maka upaya deteksi dini ini bisa dilakukan oleh BNN berikut dengan kami juga gandeng dengan Polres sejauh ini dengan pihak dari Kodim ya 1412 ya dengan Satpol PP kami sama-sama operasi ke lapangan dan kami bersihkan, kami deteksi dini, mengetahui dulu sejauh mana adanya kecenderungan penyalahgunaan di tengah-tengah masyarakat. Nah dari situ nanti baru kalau memang ada terindikasi, kami lakukan assessment, baik medis maupun hukum. Misalnya ada orang di warung, kami lakukan deteksi dini. Betul. Atau tes urin. Betul. Nah di situ ketahuan positif Pak. Nah baru kami lihat di situ, nanti kami assessment, kami bawa dulu ke kantor, adakah keterkaitannya dengan para jaringan atau bandar, atau pengedar. Kalau dia ada hubungannya, maka prosesnya ya kami lakukan upaya penegakan hukum. Lalu bagaimana dengan nasibnya karena dia juga positif ya, plus direhabilitasi. Ya, jadi dia bisa dapat kena penegakan hukumnya dan rehabilitasinya. Nah, kalau memang hasil asesmennya tidak ada kaitannya dengan dengan para penjahat narkotika, maka murni dia bisa direhabilitasi. Nah, ini artinya untuk mengurangi aspek demand, aspek permintaan. Jadi kalau aspek permintaannya sudah turun, ya otomatis penawaran juga pasti akan turun. Iya. Ini kan hukum pasar, Pak. Iya. Pasar. Nah, terkait dengan itu juga, satu sisi lainnya ada supply reduction, memutus pemasokan, rantai pasokan melalui apa? Upaya pemberantasan, eradication. Apa yang kita berantas? Jaringan narkotikanya. Misalnya, adakah dia ada terkait dengan jaringan A, B, C, D? Nah, kan begitu ya? Betul. Nah, itu harus kita berantas, putus sampai habis ke akar-akarnya. Kalau dia tidak putus, dia akan tumbuh jadi sel baru. Sel baru numbuh lagi sel-sel lain. Nah, ini memang bicara tentang jaringan narkotika ini tidak mudah. Karena dia itu organisasi yang tanpa bentuk, tetapi ada sebenarnya. Organisasi tapi besar Pak. Besar. Tapi ada. Kita nggak bisa lihat kasat mata. Dan dia bisa nempel juga di tubuh-tubuh. Betul. Kita ini bisa di institusi, ya, bisa juga di masyarakat, ya, dan lain-lain. Maka ini yang kita harus berantas sampai ke situ. Kalau dua ini sudah kita lakukan, dua program ini, semuanya akan teratasi pemasaran narkoba. Nah, tadi yang Pak Jack tadi sampaikan, Om Jack sampaikan, bagaimana dengan Kolaka? Contoh saja misalnya, tadi malam saya bertemu dengan Karutan. Saya tanya, Pak Karutan, sudah berapa kira-kira warga binaan? Ada 340-an Pak. Oh ya, narkoba? Ya 140-an. Ya berarti memang sudah sangat membahayakan. Hampir 40%. Iya, 40-50%. Iya, 40-50%. Setelah dicek ya, KTP-nya banyakkan Kolaka. Iya. Nah, banyakkan Kolaka, ya. 80% tuh KTP Kolaka tuh. Sisanya ya dari Kolaka Timur, Kolaka Utara dan lain-lain. Artinya begini, Pak. Kita punya 7 pintu masuk di sini yang mungkin belum dapat diawasi dengan ketat ya. Iya. Belum lagi kita punya bandara, punya pelabuhan-pelabuhan tikus. Betul. Ya. Ada juga jalan darat dari selatan. Ya. Iya. Dari selatan ya, masuk ke Kolaka Utara baru ke Kolaka bisa tembus Kendari. Betul. Nah, ini yang harus kita awasi. Artinya apa? Sangat dimungkinkan sekali narkoba itu melewati Kolaka, bukan hanya transit tetapi sudah ada di sini gitu. Ya, bisa saja diproduksi di sini. Ya, bisa saja, tapi ya inilah ya kita harus lakukan upaya pendeteksian kembali ya
artinya kami harus melakukan penyelidikan lebih dalam betul. untuk Om Jack. Iya, siap. Luar biasa Pak Bento ini dalam hal penjelasan tentang narkotika khususnya di Kolaka. Nah, dengar-dengar Pak. Selain Ini jangan denger nih, kalau denger-denger biasanya salah. Selain sebagai sudah tidak enak perasaan. Selain sebagai kepala BNN di Kolaka, Bapak ini ternyata Pak Bento ini ternyata ahli dalam mencipta lagu dan juga bernyanyi. Waduh, saya sudah ikuti semua tuh Pak. Oh, gitu ya? Semua lagu-lagunya di Silver Production sudah semua saya dengarkan. Dan Wah, yang mantap, ya Silver Production. dan yang paling saya senang dengar itu yang itu tuh, yang kebetulan video klipnya anak Kolaka kali yang dipakai Pak ya. Ada. Coba dong 1-2 bait. Wah, ini menjebak nih. Sering kau acuh, aduh. Jadi gini Pak, saya ceritakan dulu ya. Siap. Jadi sebelum saya bertugas di Kolaka, Iya. saya tuh sudah ada 8 lagu sebenarnya saya buat di Jakarta. Oh. Tetapi karena memang saya harus penyesuaian dengan pekerjaan dan kehidupan di Kolaka, saya hampir sempat nggak punya waktu. Nah, curi-curi waktu lah. Curi-curi waktu. Saya ketemu dengan ada saudara saya di sini. Siap. Ya, saya banyak di sini saudara. Saya jadi banyak saudara di sini. Ada orang Bone, Iya. ada orang Bugis, ya ada orang Tolaki, Iya. ada orang Mowewe. Nah, Iya. itu jadi family saya sekarang di sini. Siap. Beliau-beliau ini bantu-bantu saya lah. Saya bilang saya mau shoot nih lagu, saya bilang ada lagu satu. Nah, udahlah bang, saya aja video klipnya gitu ya. Ya. Nah, oke lah, saya bilang gitu kan. Ya dadakan sih pada saat itu ya. Judulnya KBU ya, Kau Bukanlah Untukku. Guys. Ada lagi sebenarnya. Cinta Sampai di Sini saya buat waktu saya tugas di Gorontalo. Ya, saya buat klipnya di situ. Nah di Kolaka ada KBU, dan kemarin saya juga buat klip di sini, Tinggalkan Narkotika. Tinggalkan narkotika. Nah, Tinggalkan Narkotika mungkin bulan ini, akhir bulan mungkin sudah rilis ya. Kemarin sudah ini ya. Tuh Kolaka juga. Jadi saya memang 8 lagu ini mau saya buat di Kolaka. Wes mantap ya. View-nya bagus ya. Nah ini yang harus kita syukuri orang Kolaka ya. Iya. Pemandangan bagus, anugerah bagus sudah dikasih Tuhan betul. ya. Nah, bagaimana kita bersyukur ya, kita jual ya melalui apa? Melalui lagu ya, kita jual itu, masyarakat luas akan melihat. Keluarga-keluarga saya di Medan sana akan tahu, oh ini Kolaka Sulawesi Tenggara. Oh bagus sekali, cantik sekali itu kan begitu ya. Itu. Jadi nggak usah nyanyi ya. Dikit aja Pak. Ini ditodong ini. Ya. Siap. Lagunya mudah-mudahan rekan-rekan yang menonton Kampung Anggrek Production buka Siap. juga tuh di channel Silbers Production. Silbers Production. Searching aja Bento Silitonga, nah nanti kelihatan ya. Ya. Karena permintaan dari beliau ya coba. Siap. Selagu sebait ya. Ya. Sering kau acuh dan tak pedulikan apapun yang terjadi padaku. Kau buatku menanti dalam sepi aku sendiri. Sering juga kau marah yang membuat sakit hatiku. Apakah salahku? Katakanlah sayang padaku. Kau acuh dan tak pedulikan apapun yang terjadi padaku. Kau buatku menanti dalam sepi aku sendiri. Sering juga kau marah yang membuat sakit hatiku. Apakah salahku? Katakanlah sayang padaku. Sering ku coba. Saya kira kayak gitu ya. Silver Production.
Ya. aku sih yes. Dan katakan tidak pada narkoba. Silver production yes, narkoba no. Narkoba no. Jadi saya pernah juga nih, saya bukan mau promosi Bank BTN ya. Orang kepala cabangnya ke sini waktu itu. Apa sih Pak bisa diplesetin tuh Pak BTN sebenarnya itu? Apa BTN? Ya? Berprestasi tanpa narkoba. Berprestasi tanpa narkoba. Iya. Nah, ini contohnya BTN kan. Berprestasi tanpa narkoba. Saya bukan jualan produk ya. Cuman kebetulan kepala cabangnya pernah ke sini. Iya. Nah, coba Pak disiasati lah, dibikin lah itu mungkin umbul-umbul atau spanduk BTN itu berprestasi tanpa narkoba. Ya, tapi saya belum tahu respon dari pihak mereka seperti apa ya. Sekali lagi ini bukan promosi. Siap. Ya, bukan promosi, tapi bisa kita gaungkan berprestasi tanpa narkoba. Ya, BTN. Siap. Itu. Oke. Yang terakhir Pak Bento, saya minta harapannya untuk kita semua agar kaum milenial di Kabupaten Kolaka terhindarlah yang namanya penyalahgunaan narkoba. Harapannya mungkin ke semua pihak lah yang berperan penting, bukan hanya di pihak-pihak yang seperti BNN, kepolisian dan lain, tapi mungkin di orang tuanya dulu, di orang-orang tua kaum milenial ini seperti apa Pak harapannya? Ya, terima kasih Om Jack, ini pertanyaan yang cukup baik, sangat bagus sekali. Bahwa kita harus sama-sama bisa merasakan bahwa bahaya narkoba ini adalah bencana buat kita semua. Ya. Kalau kita lihat memang sudut pandang kekayaan alam Kolaka ini incaran dunia, Pak. Incaran dunia. Incaran dunia. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, potensi alam di Kolaka mengandung banyak tambang ya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan masa depan dunia. Contoh saja nikel. Ya, jadi nikel ini adalah unsur utama ya, atau salah satu unsur ya untuk mendukung baterai. Dan baterai itu ke depan akan digunakan untuk mobil listrik. Jadi ketika BBM sekarang ini dikatakan sudah langka, ya, artinya minyak bumi sudah langka, maka ke depan masa depan baru dunia adalah bagaimana BBM bisa digantikan dengan listrik. Iya, betul, siap. Betul. Maka Kolaka, Sulawesi Tenggara secara umum akan dijadikan poros dunia nantinya untuk membentuk baterai itu, untuk mendukung itu. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kekuatan dari mobil listrik adalah baterainya. Betul. Sementara baterai ada di sini nih, sumber alamnya kan begitu. Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang diincar oleh dunia. Tetapi apakah kita menyadari bahwa sebenarnya yang sedang diserang saat ini adalah sumber daya manusianya? Betul. Makanya saya sepakat dengan Pak Bupati Kolaka bahwa bagaimana visi misi dari Bupati Kolaka adalah berpatokan pada sumber daya manusia yang produktif, yang memiliki daya saing. Tetapi bagaimana kalau misalnya generasi muda ini dihancurkan oleh narkoba? Maka itu hanya mimpi aja. Hanya mimpi. Dan kita bisa dikuasai oleh kejahatan terorganisir, kejahatan luar negeri yang mau menghancurkan bangsa kita melalui narkoba. Betul. Makanya tidak salah kalau misalnya Pak Kepala BNN RI mengatakan war on drugs katanya. Ya, perang terhadap narkoba, kejahatannya, ya, gitu, peredaran gelapnya, penyalahgunaannya. Nah, ini artinya apa? Harapan saya begini, kaum milenial sadari bahwa kita ini memiliki potensi Kolaka. Kedua, menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik, Indonesia itu akan kebanjiran, Pak. Usia produktif di tahun 2035 sampai 2045. Betul. Kita sebut itu dengan bonus demografi. Nah, pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara kita sudah tahu bahwa kita akan kebanjiran usia produktif. Maka mereka mencoba meregenerasikan pasar narkoba ke anak-anak dan remaja. Betul. Jadi dihantam dulu anak-anak remaja supaya nanti menjadi manusia zombie. Artinya bonus demografi hanya mimpi. Itu bukan lagi bonus tetapi bencana demografi. Maka program kami
sangat jelas saat ini ya. Itu pertama, bentengi diri dan keluarga. Kita ada program ketahanan keluarga. Keluarga harus peduli terhadap anaknya. Anak harus peduli terhadap orang tua dan sekitar. Ya, maka ketika ketahanan keluarga ini terbentuk, terjadilah ketahanan wilayah, kelurahan misalnya, baru kecamatan, ketahanan kabupaten, dan ketahanan nasional. Ya harapannya itu ya, milenial ayolah ya berprestasi tanpa narkoba. Jangan kita coba-coba sekali-sekali menyentuh barang haram, karena bukan menguntungkan, itu menyesatkan dan bisa membuat kita ya kalau nggak penjara, rumah sakit atau kuburan. Tidak ada yang lain. Itu ya. Itu saja mungkin Om Jack, harapan Ya, saya. siap. Sadari, pahami bahwa kolaka itu punya potensi. Sadari dan pahami bahwa kita ini menjadi sasaran, khususnya generasi muda, untuk dihancurkan Siap. oleh pihak-pihak mungkin yang ingin menghancurkan kedaulatan negara melalui narkoba. Ya. Ya. Lalu yang terakhir adalah harapan saya terhadap instansi pemerintah, ya maupun swasta ataupun komponen masyarakat lainnya. Ya, tengok-tengoklah BNN kan gitu ya, kalau orang Medan ya gitu ya. Tengok-tengok lah. Tengok-tengok lah gitu ya. Gak apa-apa saya ngomong gini ya. Tidak apa-apa. Ya, jangan dibiarkan sendiri. Siap. Iyalah. Iya. Saya ini anak Medan, Pak. Tapi saya berjuang, ya. Nyawa saya ini saya pertaruhkan untuk masyarakat Mekongga. Betul. Keren. Iya, saya ini anak Medan, Pak. Ya, anak Medan itu nggak boleh takut, ya. Kata orang di Medan sana, ya kalau kau takut jangan kau sekali-sekali jangan kau keluar dari kampung gitu. Tapi Betul. karena sudah memutuskan keluar dari kampung, ya harus berani lah menghadapi segala resiko. Betul. Tengok-tengok lah gitu. Nggak usah pun diapa-apakan gitu ya. Ya Bang ya. Siap. Nggak usah pun diapa-apakan. Tengok-tengok aja lah dulu kan Tengok gitu. aja, Misalnya betul. gini. Sip. Ada mungkin yang mau kayak Om Jack kan bermain ke kantor saya kan, ke kantor kami. Lihat-lihat, oh apa yang kurang di sini kan begitu ya. Betul. Nah, di belakang tuh masih banyak lahan kosong kan gitu ya. Apa yang bisa dibangun di situ? Siap. Kebanggaan Pak buat saya. Betul. Kalau misalnya bisa membuat Kolaka ini bersinar narkoba, kan masyarakat Kolaka juga yang untung. Saya akan kembali Pak ke pusat Pak, atau ke tempat lain dipromosikan. Tetapi Kolaka menjadi sebuah kebanggaan yang saya tinggalkan gitu. Bukan berarti saya mau tinggal di sekarang, tidak. Saya baru 8 bulan di sini. Saya juga betah Pak di sini gitu ya. Saya betah di sini sebenarnya. Cuman ya tengok-tengok lah gitu ya. Ya kan? Nah itu ya sedikit-sedikit lah kalau saya cakap-cakap Medan ya begitulah. Oke. Itu aja Om Jack ya. Siap. Iya. Oke, Pak Bintu, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka bahwa beliau ini se-smart dan sekeren ini. Oke, saya Om Jack. Video kali ini mohon jangan lupa untuk selalu ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.